pada malam hari ini. Juga tolong berkati Tuhan teman-teman kami yang mungkin belum hadir kepada Zoom malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke pujian, kita akan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang hidup dan berkata, kemuliaan bagi Dia selamanya. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan kami naikkan pada Anak Domba. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Penghormatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kemuliaan bagi Dia selamanya. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan kami naikkan pada Anak Domba. Bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kali ini kan lagu Oleh Darah Anak Domba. Sekarang tiba bersama dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya terdakwa kita. Sekarang tiba bersama dan dosa pemerintahan kita, di kuasa yang diurapinya, telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah Anak Domba.
Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Wanita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Kau tolong berkati Koko atau cici kami Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, apakah sudah terlihat semuanya, teman-teman? Tolong dikonfirmasi dulu ya. Terlihat. Oke, kalau udah terlihat. Shalom semuanya, gimana nih kabar kalian akhir-akhir ini?
Aku harap ya kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Puji Tuhan hari ini kembali dipercaya untuk sharing gitu di Pemuda. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya pada Bapak Koordinator kita. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang bertemakan tentang investasi dalam kerajaan Allah. Investasi dalam kerajaan Allah ini diambil dari dalam Alkitab, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-20. Nah, temanya aja udah kayak anak akuntansi banget gitu ya. Bahasanya tentang investasi dan segala macam gitu. Nah, kebetulan aku memang anak akuntansi dan aku pikir kita menarik untuk membahas hal ini gitu. Nah, di dalam mengelola keuangan kita gitu ya, investasi itu adalah suatu hal yang penting dilakukan karena bisa menjamin masa depan seseorang gitu. Nah, cara berinvestasi setiap orang itu bermacam-macam dan juga beda-beda. Ada yang investasi untuk jangka pendek, ada yang investasi juga untuk keperluan jangka panjang. Nah, investasi ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu menabung atau deposito, ada yang memilih juga mungkin instrumennya dalam pasar uang, saham, obligasi, dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada juga tuh yang di slide contoh investasinya itu seperti emas ya, permata, lalu ada rumah, terus ada saham yang seperti tadi aku bilang, ada bangunan juga atau gedung, terus ada properti. Tadi kalau properti itu seperti ya tanah, rumah gitu. Nah, itu beberapa contoh investasi yang mungkin dianggap cukup kuat untuk membangun pertahanan di dunia, terutama dari segi finansial kita atau keuangan gitu, atau dari segi ekonomi gitu. Nah, semua bentuk investasi itu tentu memiliki faktor resiko yang berbeda-beda gitu ya. Nah, orang percaya, kita sebagai orang Kristen tentu boleh melakukan investasi di dunia, namun kita juga harus melakukan investasi di dalam kerajaan Allah. Nah, firman Allah memberikan alasan mengapa kita perlu melakukannya gitu. Di sini ada pertanyaan, kenapa sih harus investasi dalam kerajaan Allah gitu. Nah, di sini saya mencatat ada 3 poin gitu. Yang pertama adalah karena menyimpan harta di dunia itu tidaklah kekal gitu. Harta di dunia ini ya amat mudah rusak gitu atau hilang gitu. Seringkali ya mungkin kita bekerja begitu keras gitu ya. Dari pagi mungkin sampai larut malam gitu untuk ngedapetin sesuatu hal. Namun karena satu dan lain hal gitu, apa yang telah kita kumpulkan selama ini bisa hilang begitu saja. Tuhan nggak ingin usaha keras kita hilang percuma dan sia-sia gitu. Oleh karena itu, ya Ia mengajarkan kita untuk mengkonversi atau mengubah gitu ya harta yang di dunia ini menjadi sesuatu hal yang bernilai kekal dan abadi. Yang kedua itu adalah menyimpan harta di surga membuat hati kita tidak terikat pada harta di dunia gitu. Ini diambil dalam ya Matius 6 ayat 21 sampai dengan ke-24 gitu. Yesus berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Yang pertama itu adalah uang adalah hamba yang baik gitu. Kalau di dalam Matius 6 ayat 21 sampai 24 tertulis uang adalah hamba yang baik gitu. Namun bila hati kita sampai terikat gitu pada uang, maka uang akan menjadi tuan yang sangat kejam bagi kehidupan kita. Nah, cara mengukurnya itu gimana sih? Kita jika kita begitu sayang mungkin dengan harta kita, dengan benda yang ada yang kita punya gitu, sehingga kita tidak dapat berbagi atau memberi. Saking sayangnya nih sama barang yang kita punya gitu, kita nggak jadi sungkan gitu untuk membagi atau memberi gitu. Terus yang ketiga itu adalah Tuhan ingin hidup kita diberkati secara berlimpah-limpah gitu di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Firman Allah berkata, saat kita menabur harta kita di dalam kerajaan Allah dengan hati yang rela dan dengan sukacita,
maka Tuhan berjanji akan memberkati hidup kita dengan berlimpah-limpah selama di dunia. Nah, tadi kalau misalnya di poin yang kedua gitu, menyimpan harta di surga membuat hati kita tidak terikat pada harta dunia gitu. Jadi kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yang pertama itu uang gitu. Uang itu di situ tertulis uang adalah hamba yang baik. Berarti kalau misalnya kita udah mengabdi nih sama uang, berarti kita udah terikat dengan mamon gitu. Seperti tadi yang di firman Tuhan di gereja oleh Bapak Gembala juga gitu ya. Aku sempat nyatet juga ada Bapak Pendeta juga mengambil Injil dalam Alkitab itu yang berbicara tentang mamon gitu. Nah, kalau misalnya kita membaca gitu ya seluruh Alkitab tentang pelayanan Yesus gitu, kita bakal banyak tuh mendapati percakapan yang disampaikan Tuhan Yesus tuh menyinggung tentang investasi gitu. Ya emang sih Yesus itu nggak pakai kata investasi gitu ya dalam ucapannya, tapi ya intinya tuh Yesus membahas hal ini dalam perumpamaan gitu, dalam perumpamaan-perumpamaannya. Yang pertama, Yesus sampaikan mengenai investasi itu adalah ia menyebut orang-orang yang melakukan investasi itu adalah orang-orang yang baik. Ada beberapa bagian kisah yang disampaikan Yesus tentang berinvestasi gitu. Seperti yang kita bisa temukan dalam perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni nih, seperti yang digambar pojok kiri atas gitu. Terus ada juga para pekerja di kebun anggur nih, seperti yang para pekerja di kebun anggur ini. Terus perumpamaan tentang talenta dan juga kisah hamba yang tidak setia. Nah, dari kisah ini Yesus menggambarkan tentang bagaimana Allah sendiri itu sebagai investor gitu ya, akan selalu bertindak dan berlaku adil kepada pekerjanya. Misalnya, kisah tentang perumpamaan pekerja di kebun anggur. Itu berbicara tentang bagaimana Allah mempercayakan kita gitu seisi dunia untuk kita urus. Tuhan sendiri yang berinvestasi di bumi gitu, karena Dia yang menciptakan bumi gitu ya. Dia menyediakan seluruh sumber daya yang ditangani di bawah manajemen yang dipercayainya, yaitu kita gitu sebagai pengisi dunia ini. Dengan harapan ya Tuhan akan menuai hasil dari investasi tersebut gitu. Sayangnya sebagai pekerja gitu ya atau hamba, tanpa disadari ya kita suka menggunakan sumber daya yang tersedia itu untuk memenuhi tujuan kita sendiri. Tindakan inilah yang mungkin membuat kita menjadi hamba yang tidak setia, seperti perumpamaan itu gitu. Sebagai pemilik gitu ya atau owner gitu, Tuhan akan selalu bertindak yang benar terhadap hambanya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah seringkali si hambanya ini, yaitu kita gitu ya, sebagai pihak manajemen atau pihak pengelolanya itu suka bertindak curang dan manipulatif gitu, seperti ya sifat-sifat manusia pada umumnya gitu. Jadi ya coba kita menarik perumpamaan ini kepada investasi yang kita lakukan di dunia gitu. Misalnya apa? Contohnya ya misalnya tuh saat kita misalnya membeli saham gitu atau obligasi di sebuah perusahaan. Maka ya kita adalah pemiliknya, tapi kita cuma pemilik nih. Kita cuma pemilik, bukan manajernya, bukan yang ngatur gitu. Yaitu dalam artian seorang pemilik itu nggak bisa mencampuri urusan pihak manajemen karena ya pemilik dan manajemen ini bukan itu adalah dua hal yang terpisah gitu. Sayangnya ya sistem ini seringkali gitu menyebabkan kerugian terhadap pemilik karena kurangnya akuntabilitas dari manajemen gitu. Nah, uniknya Tuhan sendiri juga menerapkan sistem yang sama gitu dalam proses investasinya. Contoh lain yang mungkin bisa disampaikan oleh Yesus soal investasi itu adalah ya perumpamaan tentang talenta gitu. Saat hamba yang malas berkata bahwa ia takut untuk mengelola talenta yang diberikan kepadanya, maka sang tuan itu berkata gitu ya, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang,
supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Itu ada di dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-27 gitu. Ya, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri menyampaikan perumpamaan bahwa seorang tuan yang mewakili Tuhan sendiri itu merekomendasikan kita untuk mendapatkan ya bunga dari sistem perbankan gitu. Maka investasi dengan cara ini tidaklah salah gitu ya. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam Matius 25 ayat yang ke-27 gitu. Nah, selain itu juga ada lagi nih. Yesus juga menceritakan dua perumpamaan lain, yaitu yang pertama itu adalah orang kaya yang bodoh dan tentang Lazarus dan orang kaya gitu ya, seperti yang ada di slide PPT ini. Nah, dari dua cerita ini, Yesus itu menceritakan tentang si pemilik yang melakukan tindakan yang selalu bertindak adil dan benar gitu. Maka dalam perumpamaan ini, pemiliknya melakukan tindakan yang tidak benar. Yesus dengan tegas menekankan bahwa ya dalam kehidupan kita seharusnya tidak hanya hidup untuk sekedar mengejar harta gitu, mengejar kekayaan, mengejar glory, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita berinvestasi dengan cara yang adil dan benar gitu. Sekarang pertanyaannya adalah untuk apa sih gitu kita berinvestasi gitu? Semua orang Kristen tahu bahwa tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus gitu. Dalam perumpamaan tentang talenta gitu, hamba yang malas ini sama sekali tuh nggak mendapatkan apa-apa gitu. Ya dia malas gitu kan, dia nggak bakal dapat apa-apa gitu dari yang ia kerjakan selama ini gitu. Sedangkan dua hamba yang rajin itu diberikan pujian dan imbalan gitu. Yuk kita baca ayatnya di dalam Amsal 10 ayat yang keempat gitu, tertulis bahwa tangan yang lamban membuatnya miskin gitu, tetapi tangan yang rajin akan menjadikannya kaya. Ini salah satu ayat juga yang paling aku suka gitu dalam Amsal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lambat membuatnya miskin, tetapi tangan yang rajin akan menjadikannya kaya gitu. Jadi tujuan berinvestasi itu bukan hanya sekedar untuk menghasilkan keuntungan gitu ya, secara finansial, secara keuangan gitu, tapi juga untuk mengajarkan kita tentang menjadi pengelola yang baik gitu. Yesus juga menggunakan perumpamaan tentang pertanian yang menekankan tentang besarnya keuntungan yang didapatkan oleh para penggarap tanah gitu. Dalam Markus 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi seperti ini, yang tertulis seperti ini, dan sebagian yang jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saya ulangi ya. Dalam Markus 4 ayat yang ke-8 gitu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, perumpamaan ini disampaikan untuk mengingatkan kita tentang panggilan kita sebagai pekerjaannya di ladang Tuhan. Sebagai pengelola, ya hasil yang melimpah bisa kita dapatin jika kita benar-benar mengusahakan sumber daya yang kita miliki itu dengan baik dan dengan cara yang benar. Dengan itu, kita bisa mempersembahkan hasil keuntungan tersebut untuk memuliakan Tuhan. Jadi, ya yang perlu kita tahu adalah menabung, menanam modal atau berinvestasi lainnya gitu. Itu baik, tetapi ternyata itu bukanlah hal yang terpenting gitu. Sehebat-hebatnya kita, sehebat-hebatnya orang gitu menabung dan mencadangkan harta atau bahkan menimbun gitu ya hartanya sebanyak-banyaknya. Semua itu bisa lenyap pada suatu ketika gitu. Kalau waktu dulu gitu ya pas janji iman gitu Natal,
kalau nggak salah Om Santo pernah ngomong kayak gini, Pak Gembala kita, banyak orang yang menabung tapi menabung dan berhemat secara keuangan gitu ya, atau mungkin ya pokoknya menabung gitu. Tapi dia selalu berkekurangan gitu. Tapi di dalam orang gitu yang mau memberi, rela menabur gitu, hidupnya tuh akan diberkati gitu secara berlimpah-limpah. Dan aku mengimani itu gitu. Kalau misalnya kita nyimpen harta, ya untuk apa gitu kan? Tapi kalau misalnya kita menabur, pasti Tuhan bakal ngasih berkatnya gitu berlimpah-limpah. Kalau dulu gitu pas aku SMK, aku punya temen gitu di sekolahan, dia rohani banget gitu ya. Dulu juga aku tuh orangnya kayak cuek gitu, sampai dia bilang, ya lu nggak bisa begini terus gitu, lu harus aware sama hal sekitar gitu. Nah pas denger gitu aku tuh langsung kayak sadar gitu kan, masih banyak hal yang di sekitar aku tuh yang perlu diperhatiin gitu. Dia ngasih analogi begini, kalau lu punya makanan, ya lu kasih aja gitu. Kalau lu punya sesuatu hal yang orang lain butuh dan dia nggak punya, tapi lu punya, ya kasih aja dengan tulus gitu. Dia juga bilang, Tuhan bisa ngambil apa yang lu punya sekarang cuma dengan menjentikan jari aja gitu. Jadi ya lu bisa kehilangan semuanya yang lu punya dalam sekejap gitu. Di situ kayak aku mikir, oh iya juga ya, bener gitu katanya. Terus dari situ aku coba untuk gak cuek lagi, udah mulai aware gitu sama hal sekitar gitu, khususnya dulu sama teman-temanku dan keluargaku gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan ya kita berserah diri sama Tuhan. Terus coba yuk kita lihat lagi, kita lihat lagi kata-kata Yesus berikut ini gitu yang diambil dalam Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Ini ayat headline kita pada hari ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sekali lagi kita baca ya. Dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Nah, aku sendiri pribadi mencatat ini cara berinvestasi yang sesuai dengan firman yang tertera dalam Alkitab gitu. Yang pertama adalah memberi kepada orang yang kurang mampu. Ini ada di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 gitu. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, kalian bingung gitu, apa maksud dari memiutangi Tuhan ini gitu. Nah, kalau misalnya di akuntansi itu ada yang namanya istilah utang dan piutang gitu. Kalau utang itu kita berkewajiban untuk membayarnya dan melunasinya gitu. Kita yang ngebayar uang kalau kita ngutang gitu. Tetapi kalau piutang itu sebaliknya gitu. Kita yang nerima itu mungkin dalam bentuk uang atau hal lainnya. Kalau dalam ayat ini ya artinya memiutangi Tuhan itu berarti ya Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita semua gitu. Nah, yang kedua itu adalah memberi dana misi dengan melakukan persembahan, mungkin dengan persembahan gitu ya, janji iman Natal ataupun persepuluhan. Nah, ini ada di dalam ayat Injil Matius yang ke-6 ayat yang ke-21 gitu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada gitu. Jadi kalian menabur tuh nggak bakal sia-sia gitu. Pasti nanti kalian juga menuai yang dari Tuhan.
Dan juga jangan anggap kalian memberi tuh kalian mikir gitu kayak oh nanti pendetanya jadi kaya gitu. Enggak gitu. Karena itu ya buat pekerjaannya Tuhan gitu. Jangan gitu ya. Itu buat pekerjaannya Tuhan buat membangun gereja. Nah, yang ketiga itu ini yang menurut aku hal yang paling penting gitu, yaitu membangun karakter dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi ya, 1 Korintus 3 ayat yang ke-7, karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi penting banget gitu kita membangun karakter, sikap, perbuatan gitu, perkataan dan lain-lain sebagainya. Ya itu berasa banget gitu pentingnya nanti kalau misalnya adik-adik gitu ya kalian ada di kerjaan gitu, ada relasi bisnis dengan klien mungkin pas udah kerja. Nah, itu bakal kepake banget karakter ini gitu. Mungkin sekarang ya mungkin kalian nggak bakal ngerasa dan mikir, teman-teman gue tuh kayak gitu juga kok. Jadi ya santai aja gitu. Ya jangan gitu gitu. Kalau kita sebagai manusia juga perlu yang namanya memperbaiki diri gitu. Kalau misalnya kita ada di circle atau ngedengar temen yang toksik gitu, ya kita nggak usah ikut-ikutan. Dengan kita nggak usah ikut-ikutan juga itu udah step up gitu langkah kita untuk membangun karakter kita untuk lebih baik lagi gitu. Nah, lantas ya bagaimana cara kita mengumpulkan harta di surga gitu. Yang perlu kita ingat adalah bahwa ya mengumpulkan harta di surga itu tidak sama dengan di dunia gitu. Jika di dunia kita menimbun dan terus menimbun atau selalu menerima dan terus menerima gitu, maka untuk mengumpulkan harta di surga yang berlaku justru sebaliknya, yaitu dengan memberi atau menabur. Bisa itu lewat persepuluhan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Bisa juga dengan memberi kepada kaum yang tidak mampu atau yang dianggap Tuhan memiutanginya, yang seperti tadi kita baca di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17, dan melakukan sesuatu untuk Tuhan atau doing a favor to God gitu dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Atau ya mungkin dengan menanam investasi dengan harta yang kita miliki. Terlebih juga hidup kita sendiri untuk mewartakan firman Tuhan. Itu dalam Markus 10 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-30. Nah, dari yang semua tadi aku sebutin itu berbicara mengenai kerinduan untuk memberi gitu. Dan itulah yang membuat kita terus mengumpulkan harta di surga. Nah, sebagai penutupnya, aku pengen baca gitu ayat yang ini dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai dengan berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya gitu. Sekali lagi dibaca dalam Amsal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, sebagai penutup juga aku pengen ngomong investasi yang kita pilih biasanya adalah sesuatu yang paling menguntungkan gitu ya kalau misalnya dalam dunia bisnis gitu. Hari ini aku mau ngajak kita sama-sama mari belajar melihat apa sebenarnya yang paling menguntungkan buat kita gitu. Bukan hanya sekedar untuk perjalanan kehidupan kita saat ini gitu, tapi yang lebih penting lagi buat kehidupan selanjutnya yang kekal. Nah, menimbun harta di surga berbicara mengenai kerinduan untuk memberkati orang lain dengan segala berkat yang telah dicurahkan oleh Tuhan buat kita. Nah, mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dan mempersembahkan hidup kita, segala yang kita miliki sepenuhnya buat Tuhan. Itulah bentuk investasi di surga, di mana tidak ada satupun hal yang
bisa merusak atau menghilangkannya. Bahkan tadi dalam ayat Matius tadi ya, ngengat dan karat bakal merusaknya, tapi di surga itu ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Kemana kita melakukan investasi saat ini, itu akan menentukan bagaimana masa depan kita nanti. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sharingin pada hari ini gitu ya. Yuk, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap apa yang Kau berikan hari ini ya Tuhan. Kami pada malam hari ini, anak-anak mudamu ya Tuhan, di GPIA Haleluya, sudah sama-sama belajar ya Tuhan, tentang investasi dalam kerajaan surga ya Tuhan. Biar Engkau yang berkati kami, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, Kau urapi biar sharingan pada hari ini tidak begitu berlalu dengan sia-sia ya Tuhan, tapi bisa bertanam dan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kalau saat ini ya Tuhan kami melakukan ibadah online ini ya Tuhan, Kau berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah, mulai dari anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin sekarang tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal atau ada yang sakit ya Tuhan, Kau yang jamah ya Tuhan, biar minggu depan kita kembali bisa berkumpul ya Tuhan dalam ibadah meeting Zoom ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan, tapi firman-Mu ya Tuhan yang terus tumbuh di dalam setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin ku serahin sama Om Santa ya. Ya, puji Tuhan, firman yang begitu luar biasa kok. Ya, firman yang begitu indah ya. Jadi membuka wawasan kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap juga berinvestasi ya. Walaupun investasinya kita melakukan kecil-kecilan, tapi kita belajar mulai menabur ya, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, dan apa yang kita punya kita berikan dengan sukacita dan keikhlasan hati kita untuk memberi. Ya, untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang ada juga di sini, ada bersama kita, Bapak Santo Silas, dan juga terima kasih juga kepada Nike ya sebagai operator Zoom-nya. Ya, terima kasih juga kepada Tessa yang telah menaikkan puji-pujian. Ya, ada Keno juga, ada Sasa, ada Ripka, ada Niel, ada Luis juga pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Dan saya berharap ibadah kita juga di minggu yang akan datang juga tetap ya pada semangat, dan diberikan kesempatan lagi kepada Koyeye untuk menampilkan ibadah minggu yang akan datang. Siapa yang bertugas? Oke, terima kasih Om Santa. Pengumuman untuk minggu depan ya kita ada ibadah kembali seperti biasa jam 19 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 7 kembali online lagi seperti biasa. Minggu depan itu yang pujian dilayani oleh Saudari Elizabeth dan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Muda Limuawa. Nah, mungkin itu aja pengumuman yang dari aku sampaikan. Mungkin ada lagi Om Santa, dikembalikan. Tidak ada ya. Paling ya untuk besok kita harus tetap hadir ya. Tanggal 30. Ya. Oke, itu aja kali ya. Ada Nike yang mau disampaikan? Tidak ada Om, terima kasih. Ya, oke. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau menundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau kami telah mendengarkan kebenaran
sebagian kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan para pemuda, pemudi, remaja GP Haleluya Tuhan untuk menjadi tiang-tiang pondasi Tuhan pada masa-masa sekarang ini Tuhan, yang banyak sekali Tuhan keinginan duniawi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kalau kami bersatu hati dengan Engkau, kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, maka Tuhan segala keinginan duniawi kami, keinginan daging kami dapat kami matikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan Saudara Yehuda Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Biar boleh banyak jiwa juga boleh dapat dimenangkan untuk teman-teman kampusnya, untuk teman-teman sepelayanannya ya Bapa. Dimanapun dia berada, Kau jadikan dia berkat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati juga Tessa yang telah menaikkan puji-pujian juga Tuhan. Kau berkati dia Tuhan di masa-masa sekolahnya Tuhan, Kau proteksi, Kau lindungi Tuhan, Kau berikan Tuhan yang terbaik Tuhan, apa yang menjadi pemilihan-pemilihan untuk dia ke depan nanti Tuhan, di dalam dia meraih cita-cita ya Bapa. Kau berkati, apa yang menjadi doa dan permohonannya juga Tuhan Kau berkati, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan, Nike Tuhan, dia di dalam dia berkuliah Tuhan, dia ambil S2 juga Tuhan, Kau berkati, Kau tambah-tambahkan roh hikmat marifat yang daripada Engkau, kepandaian yang daripada Engkau, sehingga apa yang dipelajari juga Tuhan, Engkau menambahkan Tuhan hikmat yang dari Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya mendapatkan hasil dan prestasi yang terbaik yang dari Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, kalau dia sambilan juga dia berjualan kopi juga Tuhan Kau berkati. Apa yang dia kerjakan juga menjadi berhasil ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan, Sasa Tuhan, Kau berkati apa yang menjadi doa dan permohonannya, terus Kau berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kau berkati juga Ribka Tuhan, dalam masa-masa kuliahnya juga Tuhan Kau berkati. Apa yang menjadi doa dan permohonannya juga Tuhan Kau berkati. Kau berkati juga Tuhan Akeno Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kepandaian yang dari Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan selalu mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Kau berkati juga Louis Tuhan. Kau berkati juga Nathaniel Tuhan. Kau berkati dimanapun mereka Tuhan berada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, cahaya yang dari Tuhan selalu menyinari. Sehingga anak-anak Tuhan terpancar terus menjadi panutan bagi segala teman-temannya. Dan juga bagi keluarganya, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Grace Tuhan, Kau berkati Septi Tuhan, Kau berkati Sela Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan, Kau berkati mereka semua, sehingga kami anak-anak Engkau Tuhan selalu diberkati dan selalu dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini, tapi kami tahu berkat-Mu Tuhan selalu tercurah kepada kami. Mari kita angkat tangan kita, kita arahkan hati dan pandangan kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat yang dari Allah Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, seperti biasa sebelum kita pada keluar, Foto dulu. kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh tolong dihidupin kameranya semua. Awas, tadi kamu nggak boleh. Oke. Om Santo mau ikut foto Om Santo? Ya, Pak Santo dibuka kameranya.
Oke, udah tertampil gitu ya Baru semuanya. mandi. Iko. Dan Oke, yuk 1, 2, 3. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas. Bebas. ini ya bebas ini. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yo, God bless semuanya Terima ya. kasih ya. Ya, Pak Santo, Aku terima izin live kasih. ya. Berkati. Thank you semuanya. God Tuhan bless berkati you. semuanya. Ya. Dah. Ya. Izin